Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada materi kali ini di eksploitasi jaringan kita akan membahas mengenai symmetric kriptografi dan asymmetric kriptografi. Di dalam materi ini akan menyajikan berbagai kriptografi yang menyangkut tentang symmetric dengan asymmetric, di mana di dalam kriptografi ini nanti akan kita lakukan praktikum menggunakan beberapa tools yang kita gunakan sebagai pembelajaran di dalam memahami kriptografi simetrik dan asimetrik. Baiklah, untuk materi pada pertemuan ini kita akan membahas satu persatu seperti apa simetrik dan asimetrik. Berikut penjelasannya. Simetri. Nah, di dalam algoritma simetri itu atau AES adalah Advanced Encryption Standard. Kita akan membahas mengenai block chipper. Nah, seperti apa block chipper itu adalah tidak lain adalah dari dianggap sudah tidak aman. Jadi, kenapa perubahan di dalam DSA ini yaitu AES Advanced Encryption Standard dirubah ke dalam bahasa sebelumnya yaitu DES. Kenapa? Karena dianggap sudah tidak aman. Nah, perlu diusulkan standar algoritma baru sebagai pengganti DES. Nah, di dalam National Institute of Standard of Technology atau NIST mengusulkan kepada pemerintah federal Amerika Serikat untuk membuat standar kriptografi yang baru. Nah, yang baru ini disebut sebagai NIST, mengadakan lomba membuat standar algoritma kriptografi yang baru. Nah, standar tersebut diberi nama menjadi Advanced Encryption Standard atau AES. Nah, AES ini merupakan dirilis ya pada bulan Oktober tahun 2000, mengumumkan untuk memilih Ridsdale dibaca oleh Ridsdale pada tahun 2001. Ridsdale ditetapkan sebagai AES. Diharapkan menjadi standar kriptografi yang dominan paling sedikit selama 10 tahun terakhir. Kemudian di dalam AES ini tidak seperti DS berorientasi pada bit, beroperasi dalam orientasi byte. Jadi dia berorientasi pada byte, di mana setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda disebut sebagai round key. Adapun end sparingnya melibatkan operasi substitusi dan permutasi, karena AES ini menetapkan panjang kunci adalah 128 sampai 128, 192 dan 256, maka dikenal dengan AES 128, AES 192, AES 256. Di mana panjang kuncinya ini atau encode-nya adalah ukuran bloknya, kemudian jumlah putarannya ini. Kalau AES 128 itu panjang kuncinya 4, ukuran bloknya 4, kemudian jumlah putarannya itu sebanyak 10 kali. Nah, kemudian 256 ya. Catatannya satu word itu terdiri dari 32 bit. Jadi bayangkan bisa perputarannya untuk membuat description dan enkripsi lebih mumpuni dibanding DAS. Secara garis besar, algoritma Ridsdale beroperasi pada blok 128 bit dengan kunci 128 bit adalah sebagai berikut. Di luar proses pembangkit round key-nya, di mana add round key melakukan XOR antara state awal atau disebut sebagai plain text dengan shipper key-nya. Tahapan ini disebut juga initial round-nya, di mana putaran sebanyak n satu kali proses dilakukan pada setiap putaran, di mana terdiri dari sub byte-nya, state prod-nya, maxim columns-nya, kemudian ada add round key-nya, kemudian yang terakhir adalah final round-nya, proses untuk putaran terakhir atau disebut sebagai sub byte, shift row-nya, and round key-nya. Untuk penjelasannya kita akan bahas tentang bagaimana
proses perputaran roundnya, mulai dari initial roundnya, kemudian final roundnya. Jadi kita mulai dari state awal, kemudian roundnya, kemudian di final state-nya. Nanti kita akan lebih memperinci materi ini di praktikumnya supaya lebih kita pahami seperti apa secara teoritis, kemudian kita terapkan ke praktikumnya terhadap langkah-langkah untuk mengencryption simetri. Kemudian selama kalkulasi plaintext menjadi ciphertext, jadi kita rubah dulu dari kata plaintext menjadi ke bahasa cipher. Statusnya sekarang dari data disimpan dalam array of byte 2 dimensi state-nya atau state awal berukuran and words and call. Untuk blok data 128 ukuran state-nya adalah 4x4. Jadi nanti ada input byte-nya, ada state row-nya, kemudian output-nya. Jadi harus ada data dari bahasa plaintext menjadi ciphertext. Plaintext ini adalah bahasa awal, kemudian cipher ini bahasa terjemahan daripada plaintext itu supaya bisa dipahami. Nah, adapun contoh elemen state kunci dari notasi hex-nya, di misalkan state-nya 32. Kemudian kita hexa notasikan, example-nya 32 ya. Kemudian perputarannya ini dari 3 hex ke 2 hex ini adalah 000111 00111. Ingat ya, satu state itu adalah didefinisikan menjadi 1 byte perputarannya. Nah, untuk praktikumnya nanti kita jelaskan di sesi terakhir. Selanjutnya di RSA, algoritma asimetris. Apa itu RSA? Adalah ditemukan oleh 3 orang, yaitu Ron Rayford, Adi Samir, dan Leonard Adleman, yang kemudian disingkat menjadi RSA. Jadi inisial nama daripada penemu algoritma asimetri ini. Termasuk algoritma asimetri karena mempunyai 2 kunci, yaitu public dan privat. Jadi ada yang umum dan ada yang khusus. Algoritma kunci publik yang terkenal paling banyak aplikasinya ditemukan oleh 3 peneliti dari MIT, Massachusetts Institute of Technology, yaitu Ron Rivers, Adi Samir, dan Len Adleman pada tahun 1976. Keamanan algoritma RSA ini terletak pada sulitnya memfaktorkan bilangan yang besar menjadi faktor yang prima, di mana pembangkitan pasangan kunci ini pilih 2 bilangan prima antara A dan B, ini dirahasiakan. Kemudian hitung n-nya sama dengan A, B. Besaran n ini perlu dirahasiakan karena hitungannya ini nanti. Jika pilih sebuah bilangan bulat untuk kunci publiknya, sebut nama E relatif prima terhadap n ini. Hasil dari algoritma di atas, kunci publik adalah pasangan E dan N, kunci privatnya adalah pasangan D dan N, di mana catatannya N tidak bersifat rahasia, namun dia diperlukan pada perhitungan enkripsi untuk mendeskripsikan. Jadi deskripsi adalah bagaimana fase data itu mengunci untuk dienkripsi, untuk diketahui. Itu untuk hasil daripada RSA-nya. Bagaimana kunci publik itu bekerja? Misalkan A sama dengan 47 dan B sama dengan 71, keduanya prima ya. Maka dapat dihitung N sama dengan A kali B, hasilnya 3337. Begitupun sebaliknya ya. Jadi untuk encryption-nya adalah 46 kali 70, hasilnya 3220. Ini untuk kunci publik. Kunci publik E 79 yang relatif prima dengan 3320 karena pembagi bersama besarnya adalah 1. Hapus A dan B, kunci publiknya adalah N 3337 dan E 79, maka kunci privatnya selanjutnya akan dihitung kunci privat D dengan kongruennya adalah E kali D sama dengan 1 modularnya, kemudian hasil akhirnya adalah 79. Dengan mencoba nilai K sama dengan 2, 1, 2, 3, diperoleh nilai D yang dibulatkan adalah 1019, dan kunci privatnya untuk di deskripsi. Nah, misalkan plaintext-nya M hari ini atau dalam kode ASCII ya, berarti 7265827332738783.
873. Nah, bagaimana pemecahan M-nya menjadi blok yang lebih kecil, misalnya 3 digit. Ya, jadi kita akan bagi menjadi 3 digit. Perhatikan M-nya masih terletak pada antara 0 sampai N kurang 1. Jadi bagaimana RSA ini bekerja? Nah, misalkan plain text-nya M hari ini, M sama dengan hari ini, kemudian dirubah menjadi kode ASCII, hasilnya seperti ini. Bagaimana enkripsi setiap bloknya? Bisa kita lihat ya, bahasa ciphernya. Deskripsi menggunakan kunci privat D. Ya, ini untuk plain text dari ASCII-nya, karakternya adalah hari ini. Contohnya, bagaimana kekuatan daripada dan keamanan RSA ini. Kekuatan algoritma RSA terletak pada tingkat kesulitan dalam memfaktorkan bilangan non-prima menjadi faktor primanya. Sekali N berhasil difaktorkan menjadi A dan B, maka itu tidak dapat dihitung. Nah, penemu algoritma RSA menyarankan nilai A dan B panjangnya lebih dari 100 digit. Dengan demikian hasil kali N sama dengan A dan B akan berukuran lebih dari 200 digit. Nah, ini. Menurut Rivers dan kawan-kawan, usaha untuk mencari faktor bilangan 200 digit ini membutuhkan waktu yang komputasi selama 4 miliar tahun, dengan asumsi bahwa algoritma pemfaktoran yang digunakan adalah algoritma yang tercepat saat ini dan komputer yang dipakai mempunyai kecepatan 1 miliar per detik. Jadi bisa dipungkiri, ya, tidak bisa dipungkiri bahwa ketika kita menggunakan kunci publik dan kunci privat ini memungkinkan tingkat keamanan dan kekuatannya ini mumpuni untuk digunakan sebagai sistem keamanan atau sistem eksploitasi di dalam jaringan. Berikut ini contoh praktikum ya yang akan kita lakukan di materi ke-6 dan ke-7 ini. Ya, ini tentang percobaan praktikum. Kali ini kita menggunakan tools masih penetrasi tools sistem operasi Kali Linux ya. Yang perlu Anda ketahui, kita menjalankan service Apache-nya dulu. Nah, untuk perintahnya ini bisa Anda ikuti langkah-langkahnya ya. Anda root add server, kemudian Anda restart, kemudian Anda buatlah kriptografi klasik atau Caesar Chipper dengan menggunakan script PHP di dalam directory /var/www/pembuka formnya. Masukkan PHP, buat file untuk memasukkan plaintext-nya dan key berupa bilangan, beri nama file .2 awal .php. Sekali lagi, Anda bisa melakukan simulasi ini di VirtualBox. Apabila Anda kesulitan, Anda tetap menggunakan sistem operasi Kali Linux sebagai pendukung di dalam percobaan materi simetris dan asimetris. Ini silakan diikuti ya langkah-langkahnya. Kemudian berikutnya, nah, proses enkripsi dengan Caesar algoritma. Buat file untuk melakukan proses enkripsinya. Beri nama filenya ncaesar.php. Nah, ini untuk listnya, bisa Anda copy nanti atau Anda ketik. Setelah selesai tes proses enkripsinya, buka web browsernya dari PC client dan akseslah file PHP dari PC Kali Linux dengan perintah http:// lebih kecil no, kemudian underline IP underline PC ya, kemudian catat hasil enkripsi di atas. Jadi apa hasil dari enkripsi itu berikan penjelasan nanti di setiap percobaannya. Kemudian selanjutnya membuat form untuk proses deskripsinya. Nah, tadi plan-nya, kemudian fase deskripsi adalah buat file untuk memasukkan key berupa bilangan agar bisa menghasilkan kembali plain text. Maka key harus sama dengan proses enkripsi. Beri nama file akhir.php di PC Kali Linux Anda. Ini untuk perintahnya ya. Kemudian setelah itu masuk ke fase proses deskripsi dengan Caesar algoritma.
Kemudian Anda kembali membuat file untuk melakukan proses deskripsinya, beri nama filenya deck.caesar.php di PC kali Linux Anda. Ini silahkan Anda ketik, ini masukkan untuk fase deskripsinya. Setelah selesai, tes proses deskripsinya. Nah, buka website browser dari PC kliennya dan akseslah file PHP dari PC kali Linux. Kemudian ketik akhir dari .php-nya. Jadi silakan Anda mendeskripsikan nanti, kemudian menyimpulkan apa yang menjadi dari praktikum kali ini. Kemudian setelah itu di dalam kriptografi modern disebut sebagai symmetric RC4 ya. Ini hasil dari peningkatannya. Membuat form masukkan PHP, gunakan kembali file di poin 2A, beri nama yang berbeda. Jadi Anda kembali ke poin 2 ya. Di bagian A beri nama yang berbeda, awal rc4.php, buat direktori var-nya kembali di www PC kali ini berubah hanya baris berikut. Jadi ada beberapa yang berubah saja. Sebagai catatan, untuk kunci dimasukkan kata tanpa spasi sebanyak 16 karakter ya. Jadi gunakan 16 karakter tanpa spasi untuk kuncinya. Kemudian apabila prosesnya sudah selesai, pembentukan kunci enkripsinya tadi di deskripsi, di enkripsi lagi dengan RC4, algoritma buat file untuk memproses setup key-nya dan enkripsi RC4, beri nama file enkripsi.php, kemudian buatlah program untuk setup key-nya. Nah, ini perintahnya, bisa Anda ikuti. Ya, kemudian setelah selesai proses enkripsi algoritma RC4-nya, tambahkan program untuk enkripsi RC4 di bawah fungsi setup key-nya. Ini bisa Anda ikuti ini. Kemudian tampilkan kalimat asli pada hasil enkripsi RC4. Nah, kemudian setelah selesai tes proses enkripsinya, buka web browsernya pada PC klien Anda, kemudian akses file PHP dan PC kali Linux. Nah, kemudian catat hasil enkripsi di atas. Jadi tadi ada fase deskripsi, kemudian catat juga file enkripsi di atas ini. Nah, kemudian buatlah form untuk proses deskripsinya, gunakan kembali file di 2 yang bagian D dan ubah beberapa baris berikut. Buat file untuk memasukkan key berupa bilangan agar bisa menghasilkan kembali plain text, maka key harus sama dengan proses enkripsi, beri nama filenya dengan akhir .php PC. Nah, ini ada juga catatannya, agar bisa menghasilkan kembali plain text maka Anda harus sama dengan proses enkripsinya. Jadi antara deskripsi dan ke enkripsi Anda harus kembali lagi ke enkripsi ke deskripsi, itu harus sama supaya key-nya akan tetap sama. Proses pembentukan kunci di deskripsi dengan RC4, algoritma buatlah file untuk memproses setup key-nya dan enkripsi RC4, beri nama file deskripsi.php. Kemudian setelah selesai, buat program untuk setup key-nya. Proses ini sama dengan proses pembentukan kunci untuk enkripsinya. Selanjutnya, ini ya, Anda masukkan ini kodenya. Selanjutnya adalah proses deskripsi algoritma RC4, tambahkan program untuk di deskripsi di bawah fungsi setup key-nya. Anda menambahkannya ya, yang ini silahkan Anda masukkan di perintahnya. Kemudian tampilkan hasil daripada deskripsi RC4-nya. Kemudian terakhir tes proses deskripsi, buka web browsernya, dan terakhir adalah catat hasil deskripsi di atas. Jadi sebagai kesimpulan bahwa ini proses antara deskripsi ke enkripsi menggunakan mode plain text ya, menggunakan hasil daripada RC4 ya, sebagai pelaporan di dalam praktikumnya. Silakan Anda menyimpulkan hasil percobaannya ini. Nanti akan ada modul juga untuk Anda selesaikan di praktikum kali ini, antara praktikum ke-6 dan ke-7. Baiklah, mungkin cukup sekian materi singkat yang sempat saya bawakan. Apabila ada hal yang ingin Anda pertanyakan, silakan Anda bertanya di kolom komentar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.